Kita kembali dalam Juara Bola Kita Bisa. Bung Henry Satrio adalah Ketua Perhimpunan Sepak Bola Indonesia Juara, Bung. Ya, betul. Luar biasa. Udah berapa lama tuh, Bung Henry? Itu sudah cukup lama Cukup sebetulnya, lama ya? tapi Jadi- memang kegiatannya itu up and down. Jadi setelah kami berhasil mengadvokasi untuk aturan-aturan perlindungan supporter, Iya. setelah itu COVID datang. COVID datang. Jadi Tapi memang belum aktif lagi. sudah biasa tentu saja berinteraksi dengan para pendukung supporter bola Indonesia. Ya, Tentu ya. saja dengan para pendukung skuad Garuda kan, Bung ya? Tentunya, Sudah biasa. tentunya. Euforia nih sekarang pendukung skuad Garuda. Termasuk jujur saya, Bung Henry, karena pada waktu pertandingan di Stadion GBK Indonesia mengalahkan Vietnam yang saya ketahui baru pertama kalinya setelah sekian tahun berhasil menang atas Vietnam di kandang sendiri nih. Ya. Luar biasa memang euforinya. 80.000 lebih penonton, luar biasa pada waktu hari Kamis malam yang lalu itu, luar biasa mereka dipuaskan oleh hasil kemenangan ini, walaupun hanya 1-0. Kembali tadi analisis Bung Henry. Dari lini per lini, tadi kita bahas di segmen sebelumnya mengenai lini belakang. Betapa istimewanya seorang Jay Itzes yang berhasil mengomandoi, mengkoordinasi barisan pertahanan Indonesia. STY menurunkan 3 back kan, Jay Itzes sendiri, kemudian Rizky Ridho, lalu sebagai kapten Rizky Ridho, lalu ada Justin Hubner yang katanya ada istilah premannya timnas kan, karena dia berani sekali. Back sayap kiri babak pertama itu adalah Nathan Choan, dan back sayap kanan Naturalisasi juga tuh Nathan. itu naturalisasi. Dia debut nih pertama kali langsung starter. Nathan bersama Jay Itzes starter dalam debutnya, luar biasa. Kemudian di back sayap kanan babak pertama ada Yakob Sayuri. Nah sekarang barisan tengah gelandang ada Ivar Jenner, pemain muda naturalisasi, udah sering main di tim nasional, ditemani oleh Marcelino Ferdinand. Jadi Ivan Janda kemarin menurut saya ada di atas Marcelino ya. Jadi memang peran naturalisasi ini mau tidak mau, suka tidak suka memang sangat dominan. Indonesia sampai hari ini menurut saya memang belum menemukan sosok Firman Utina baru atau Ponario Astaman mungkin? Ponario Astaman baru, atau bahkan Bima Sakti. Kalau kita mundur lagi belum ketemu Heri Kiswantonya timnas lah. Jadi memang belum ketemu. Masih jauh itu. Betul, waktu itu kita pernah punya Evan Dimas ya. Yang menurut saya pemain serba bisa, pemain jangkar bisa, kemudian membantu penyerangan juga bisa. Cuma memang dia gagal menembus timnas lagi. Nah, saat ini memang sosok-sosok yang memang bermain di tengah secara karismatik itu kita belum miliki. Mudah-mudahan Sintayong menemukan sosok naturalisasi yang memang memiliki kemampuan itu. Bung Iwan, kalau kita baca di setiap timnas itu selalu memiliki pemain tengah yang berkarisma gitu ya. Misalnya waktu itu Inggris ada Steven Gerrard, kemudian ada Xavi Alonso, kemudian juga jauh sekali yang sangat legendaris adalah sosoknya Frank Rijkaard atau Lothar Matthäus misalnya di Jerman. Nah, jadi memang setiap timnas itu ada tuh sosok memang yang jenderal lapangan tengahnya. Kemarin memang di 2 babak itu saya tidak melihat peran sentral dari pemain tengah kita. Yang jenderal tadi ya kira-kira. Betul. Kalau lapangan tengah kita tidak ajak ya kalau bahasa Jawanya, tidak kuat dan tidak memiliki jenderal lapangan tengah yang memiliki visi bisa melihat permainan lawan, kita akan kesulitan menghadapi Iran. Bahkan mungkin menghadapi Filipina, jangan-jangan kita akan kembali menuai hasil seri. Harapan tentang ditemukannya seorang andalan, sebagaimana kita dulu pernah punya legenda yang bernama Heri Kiswanto, ya Bu Henry ya. Tapi sementara ini pemain muda Ivar Jenner masih dalam tahap awal, begitu pula Marcelino. Nah mudah-mudahan apabila pemain naturalisasi satunya lagi yang baru disumpah belum lama ini menjadi WNI, yaitu Tom Haye atau Tom Hay, saya nggak tahu bagaimana ucapan namanya, yang bermain di klub yang cukup bagus juga di divisi Belanda itu, di Eredivisie. Dia bermain di klub Heerenveen ya. Ini luar biasa, dan dia digelari The Professor. Saya melihat dia punya kualifikasi untuk ke arah yang Bung Henry maksudkan, Tom Haye ini.
Iya, hanya saja memang catatannya bermain di timnas itu pasti berbeda dengan bermain di klub gitu ya. Dan Indonesia sendiri mungkin belum terbiasa dengan gaya-gaya tim Tom Hai gitu ya. Ya mudah-mudahan saja nanti pada saat dia hadir dia bisa menjadi jenderal lapangan tengah yang baik untuk Indonesia. Hanya saja memang pekerjaan rumahnya bagaimana ada komunikasi tanpa syarat. Saya menyebutnya gitulah. Komunikasi tanpa syarat. Ya. Jadi artinya Tolong diperjelas apa itu? tidak ada di kepala pemain Indonesia bahwa oh ini naturalisasi. Tidak ada di kepala pemain naturalisasi juga oh ini orang Indonesia asli gitu ya. Jadi selama ada komunikasi tanpa syarat itu ada pakai uhnya. Jadi terkadang pemain-pemain asing, misalnya tadi saya bicara di tim basket, itu juga lebih nyaman dia passing kepada sesama pemain asing daripada pemain Indonesia. Nah itu yang saya tidak inginkan di timnas Indonesia. Jadi artinya jangan sampai pemain naturalisasi hanya mau mempassing bola ke pemain naturalisasi karena urusan percaya diri. Jadi dia tidak percaya diri kalau kemudian bola itu dipassing ke pemain original timnas Indonesia. Saya bingung juga menjelaskannya ini apa. Jadi menurut saya ini PR besar ini ya, PR besar. Sintayong harus menemukan cara dan mungkin saja tidak ada urusannya dengan sepak bola untuk membuat pemain timnas ini berkomunikasi tanpa syarat itu tadi. Oke, kan kita tunggu nanti bagaimana upaya Sintayong dalam konteks tadi itu. Tentu saja dalam partai yang terdekat yaitu partai away di kandang Vietnam. Betul. 26 Maret. Ya, dalam waktu yang sangat dekat ini. Dan sekaligus menjadi pembuktian apakah kemenangan di kandang dengan gol tunggal itu memang Indonesia deserve atau Indonesia layak dapatkan kan gitu Bung ya. Nah, pada pertandingan nanti di Hanoi di kandang Vietnam, Tom Hai diharapkan sudah bisa turun, Bung Henry. Begitu pula seorang forward, bukan striker murni, yaitu Ragnar Oratmangun yang bermain di klub Fortuna Sittard dari Eredivisie Belanda juga. Diharapkan itu akan membuat perbedaan mereka. Dan saya membayangkan apabila formasi yang diturunkan Sintayong masih dengan 3 back, tentu saja ada 4 di lapangan tengah. 2 kiri dan kanan sebagai back sayap dan 3 di depan, Trisula. Salah satu di antara mereka boleh jadi masih di antara pemain yang tampil di partai kandang, termasuk Marcelino atau mungkin Ivar Jenner dan sekaligus juga barangkali Rafael Struijk dengan tambahan Tom Hai dan Ragnar. Bagaimana Bung melihat adanya peluang 2 pemain baru lagi yang kualitasnya kita harapkan memang cukup tinggi karena mereka pemain utama di klubnya masing-masing di Belanda. Betul. Jadi dan jangan lupakan Asnawi ya. Asnawi akan mulai turun nanti, bisa turun nanti sebagai kapten juga kan. Betul. Asnawi ya. Saya mengharapkan memang minimal melawan Vietnam dan Filipina ini kita bisa meraih poin penuh. Jadi saya mengharapkan ada 6 poin yang didapatkan melawan Vietnam dan Filipina nantinya sehingga kita bisa punya 9 poin lah. 9 poin itu walaupun dengan partai terakhir nanti melawan Irak diharapkan paling nggak seri ya di kandang sendiri. Jadi kalaupun nanti kita peringkat kedua di bawah Irak itu gagah lah. Gagah ya di bawah Irak ya. Gagah ya. Gagah dan mudah-mudahan saja bisa curi poin misalnya jadi seri atau lebih baik lagi lah dari itu. Sehingga target runner up group tercapai untuk masuk ke tahap berikutnya ya. Betul. Jadi memang ini kan target pragmatis yang tidak ada kaitannya dengan pembinaan sebetulnya. Betul. Ya mohon maaf nih kalau saya berterus terang ya, karena ini kan target hanya mendapatkan juara saja. Buat seorang Henry Satrio, tim sepak bola itu cuma 2, Timnas Indonesia dan Liverpool, gitu ya. Jadi perhatian saya terhadap Timnas Indonesia ini juga tinggi sekali. Sekalipun seorang Henry selalu kritis pada Timnas, tapi karena kecintaan Bung ya. Betul, karena kecintaan saya dan harus saya akui akhir-akhir ini saya lebih optimis pada saat menyaksikan penampilan Timnas Indonesia. Jadi kemenangan itu ada di kepala saya. Kalau dulu itu misalnya nih ya, lawan Malaysia kita tentu saja harus menang. Melawan Vietnam kita deg-degan. Tapi begitu Thailand kita agak merunduk tuh. Dulu, tapi sekarang kelihatannya siapapun bisa kita lawan dan kita libas gitu ya. Tahan dulu Bung sampai sini, kita akan lebih jauh lagi karena masih ada lini depan yang kita harus pertajam lagi menghadapi Indonesia menantang tuan rumah Vietnam tanggal 26 Maret 2026. Kita masih di Juara Bola Kita Bisa.